Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadirin warga Banten, khususnya Nahdliyin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sore yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat yang begitu indah, yang begitu banyak, yang kalau nikmat itu dihitung la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Oksigen, udara yang kita hirup setiap hari gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita semua. Allah cuma minta satu, yaitu syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang minasyakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah, pejuang Islam, pembela kebenaran, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya sampai sekarang ini ila yaumil qiyamah. Para hadirin warga Banten, khususnya Nahdliyin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir menguraikan tentang isi kitab, yaitu kitab Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Dan di sini referensi yang kedua ada kitab Tafsir As-Sawi, Tafsir Jalalain. Insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menguraikan sedikit tentang asal-usul Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan kejadian-kejadian apa saja nanti yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan penciptaan Sayyidah Hawa, istri dari Nabiullah Adam sendiri, dan apa sih sejarah dari ular naga. Katanya ada ular naga katanya. Insyaallah kita akan bahas sedikitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna, lantat kalane ngucap kula, kata Allah, lil malaikati kadue malaikat, usjudu li Adam, sujudu sir kabeh wahai malaikat, li Adam kadue Nabi Adam, fasajadu mangke sujud ieu malaikat kabeh, illa iblisa kecuali iblis laknatullahi alaih. Di ayat yang pertama Allah mengabarkan bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, setune isun cepi Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, iku zat kang ngedadosaken fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah. Mula-mula
Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada para malaikat, wahai para malaikat, sini saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ay a'lama bima yuridu ay yakhluqa min Adam wa dzurriyyatihi alladzina yakhlufu ba'dahum ba'dha. Tegese ngawuruhaken sinten Allah bima yuridu kelawan barang kang ngarepaken ya Allah ay yakhluqa yang tah nyipta ya Allah min Adam awet saking Nabi Adam wa dzurriyyatihi lan keturunan Nabi Adam alladzina yukhlifu ba'dahum bi ba'din. Wong akeh kang pada bakal ngegenti iya alladzina ba'dahum ing sebagian alladzina ba'don ing sebagian. Artinya apa? Allah memberikan informasi kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini menggantikan sebagian dengan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam, Allah menciptakan jin terlebih dahulu. Bagaimana? Allah menciptakan jin bi alfai amin, dalam jangka waktu 2000 tahun. Jadi Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan jin terlebih dahulu jangka 2000 tahun. Apa yang terjadi? Fasafaqud dima'a, mangke ngilekaken iya si jin ad-dima'a gete saling bunuh membunuh. Ternyata semua jin yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu dari Adam 2000 tahun yang lalu, maka mereka saling bunuh, saling menghasut, pertumpahan darah. Lalu apa yang terjadi? Faba'atsallahu ilaihim jundan, maka Allah mengutus tentara-tentara dari malaikat. Apa? Fataradahum ila jazairil buhur, mangke ngusir, ngurak ieu malaikat kabeh hum ing pasukan jin kabeh ila jazairil buhur maring jazirah lautan, maring pinggir-pinggir lautan, adanya di danau, karena sudah tidak layak lagi untuk menempati di bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Allah akan membuat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di dalam kitab Qasasul Anbiya dari Imam Ahmad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qadaril ardi faja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dhalik wal khabithu wat thayyibu was sahlu wal hajan wa baina dhalik. Innallaha satuhani Allah khalaqa iku nyipta ya Allah Adam ing Nabi Adam min qabdatin saking segenggam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabiullah Adam itu dari segenggam tangan, segenggam tanah segenggam. Qabadaha min jamil ardi, yang Allah genggam dari semua arah bumi. Dari tanah Amerika, dari tanah Mesir, dari tanah Papua, dari tanah Afghanistan, dari semua arah, dari barat, utara, timur, selatan, semuanya diambil tanahnya satu genggam, satu genggam, satu genggam, satu genggam. Lalu apa yang terjadi? Wa khulita, dan Allah campur adukan yang diambil tanah dari semua arah itu jadi satu. Pantas faja'a banu Adam ala qadaril ardi, maka teke apa anak keturunan Adam ing atase sekadar tanah. Faja'a minhumul abyadu, maka teke minhum saking bani Adam al abyadu apa putih, ada manusia yang warna kulitnya warna putih. Kenapa demikian? Karena qadaril ardi, tergantung apa tanah yang dulu diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang-orang bule
yang kulitnya warna putih, orang-orang bule. Wal ahmaru, dan warnanya merah, kayak seperti di mana? Di Afrika, pedalaman Afrika kalau nggak salah. Itu warnanya merah kulitnya, gitu kan. Kenapa? Ala qadaril ardi, tergantung dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala qadaril ardi, kualitasnya si tanah tersebut. Wal aswadu, ada yang hitam, orang Senegal, orang Kamerun, orang yang hitam-hitam. Berbeda-beda. Wa baina dzalik, dan di antara ketiga tersebut. Wal khabithu, ada juga manusia ataupun anak Adam. Al khabith, kurang ganteng lah. Wal thayyibu, wal khabithu jelek, wa thayyibu, dan bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Kenapa demikian? Ala qadaril ardi, tergantung tanah yang diambil dulunya ketika Allah mengumpulkan semua itu. Wasahlu wal hazanu, ada yang gampang hidupnya, ada yang susah. Kenapa? Kualitas tanah tersebut. Ada yang baru lulus sekolah langsung kerja, gampang cari duitnya, ada contohnya. Ada wal hazanu, dan susah, ada yang cari duit itu susah bener. Kenapa? Biqadri ala qadaril ardi, tergantung tanahnya dulu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas di sini diterangkan, falidzalika kharaja banu adam mukhtalifina, maka demikian Bani Adam, keturunan Nabi Adam, yaitu manusia ini, mukhtalifina, berbeda-beda. Berbeda dalam wataknya, berbeda dalam komunikasinya, ada yang pendiam, ada yang banyak ngomong, ada yang suka bercanda, ada yang, dan macam-macam. Kenapa? Ala qadaril ardi, tergantung kualitas tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu prosesnya bagaimana? Proses penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faballat turabu hatta ada tinan lazima. Mangketeles apa tanah, hatta ada malah berbalik ya tanah tiban lazima, ing tanah liat tang lengket. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua tanah dari arah barat, utara, timur, selatan, itu dari berbagai negara, berbagai arah itu dikumpulkan jadi satu, dicampur, didiamkan, sehingga yang tadinya tanah itu menjadi tinan laziba, menjadi tanah liat yang lengket gitu. Apa yang terjadi? Kemudian dari tanah liat yang lengket tersebut, fakana jasadan min tinin arba'ina sanatan min miqdari yaumil jum'ah. Dari tanah lengket tersebut Allah diamkan selama arba'ina sanah. Allah diamkan selama 40 tahun lamanya. Dari tanah lengket menjadi jasad seperti ini, manusia, ada mukanya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, itu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya. Min miqdar yaumil jum'ah, saking sekira-kiranya dina Jumat. Jadi ada pertanyaan, kapan, hari apa Allah menciptakan Nabiullah Adam? Yaitu jawabannya adalah hari Jumat. Referensi dari kitab Qasasul Anbiya pengarang Imam Ibnu Katsir, ulama besar. Lalu apa yang terjadi? Famarrat bihil malaikatu fafaza'u minhu lamma ra'auhu wa kan ashadduhu minhum faza'an iblisa. Maka lewat bihi kelawan jasad al malaikatu sapa malaikat, fafaza'u mangka wedi ya malaikat kabeh minhu saking jasad, lamma ra'auhu ing dalem semang-semang sani ningali ya malaikat kabeh hu ing jasad, wa kan asyadduhum minhu fazan iblisa, lan ana apa kang luwih sangat-sangat te malaikat kabeh minhu saking jasad, fazaan apa kagete iblisa iku iblis. Ketika Allah menjadikan tanah liat itu menjadi jasad seperti ini, tapi belum ada ruhnya.
didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, maka lewatlah iblis, maka lewatlah para malaikat-malaikat. Malaikat takut. Saking takutnya, kenapa demikian? Karena yang dilihat itu adalah sesuatu yang jarang dilihat oleh para malaikat. Sama seperti kita. Kita biasa melihat manusia-manusia sering lewat-lewat. Ternyata melihat sesuatu yang tidak terbiasa dengan kita. Yaitu seperti kayak penampakan itu. Takut. Kenapa? Karena belum terbiasa terlihatnya. Dan malaikat yang takutnya sangat takut berlebihan adalah iblis laknatullah. Dulu iblis itu termasuknya para malaikat. Karena ngebangkang maka disebut iblis. Ablasa yublisu iblasan di dalam kitab tafsir As-Sawi, mustaq daripada ablasa. Bimakna bi'sa, jelek karena ngebangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, falamma balagul hinul ladzi yuridullahu azza wa jal ayyunfakha fihi ar-ruh. Maka dalam semang-semang notok apa mangsa ketika waktunya itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Adam akan dimasukkan ruh. Ketika pada satu masanya Allah menginginkan Nabi Adam akan dihidupkan melalui dimasukkannya ruh di dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Qala lil malaikah idza nafakhtu fihi min ruhi fasjudulah. Apabila aku sudah meniupkan ruhku kepada Nabi Allah Adam, fasjudulah, maka bersujud kepada Nabi Allah Adam. Falamma nufikha fihi ruh fadakhala ar-ra'su fi ra'si Atisa. Maka ing dalem semang-semang sane den tiup ing dalem jasad apa ruh, fadakhala ruhu fi ra'si Atisa. Maka ketika si ruh tersebut mulai dimasukkan di dalam tubuhnya Nabiullah Adam, apa yang terjadi? Atisa, wahin ataupun bersin, hajin. Karena proses pemasukan ruh kepada jasadnya Nabi Adam itu mulai dari kepala masuk ke sini, ke hidung dulu. Kan seharusnya kan ke mata dulu. Mata dia lewat, jadi ke hidung dulu. Ketika ruhnya masuk di dalam hidung, maka seketika itu Nabi Adam bersin, hajin. Apa yang terjadi? Faqalatil malaikah kul alhamdulillah. Wahai Adam, cepetan ngucap alhamdulillah. Faqal alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun mengucapkan kalimat alhamdulillah. Inilah ada pertanyaan. Adalah manusia ataupun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama, yaitu kalimat alhamdulillah. Artinya kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam, sewaktu ruhnya dimasukkan di dalam tubuhnya. Masya Allah, subhanallah. Lalu falamma dakhalatir ruhu fi ainaihi nadhara ila thimaril jannah. Maka ketika ruhnya itu masuk dari hidung masuk ke mulut, dari mulut masuk ke mata, apa yang terjadi? Nadhara ila thimaril jannah. Maka Nabiullah Adam melihat buah-buahan surga. Banyak buah-buahan, larak-lirik. Sampai segini doang ruhnya. Badan belum ada ruhnya, belum gerak sama sekali. Mata dikasih ruh, melihat kanan kiri. Karena waktu pencipta Nabiullah Adam adanya di surga ma'wa namanya. Lihat kanan kiri, banyak buah-buahan. Lalu apa yang terjadi? Falamma dakhalatir ruhu fi jawfi ishtahat ta'ama. Ketika ruhnya itu masuk di dalam perut, ishtahat ta'am, maka perutnya keroncongan Nabiullah Adam, kruyuk. Apa yang terjadi? Fathawaba qabla an tablugha ruhu ila rijlahi ajlana. Maka seketika itu Nabi Adam loncat saking gak tahannya. Karena apa? Karena pertama kali melihatnya ada buah-buahan, terus ruhnya masuk ke perut,
ternyata merasa lapar, ternyata pengen cepat-cepat mengambil buah-buahan tersebut. Fathawaba, loncat, padahal kakinya belum dikasih ruh, belum gerak sama sekali. Itulah pantas kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan terburu-buru. Ini ibroh. Terburu-buru karena anak bapak kita Nabi Allah Adam pun sudah terburu-buru semasa waktu diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, berapa sih tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, manusia pertama itu? Tingginya Nabi Allah Adam adalah watuluhu situna dzira'an. Tingginya Nabi Adam itu adalah situna dzira'an, 60 dzira'. Satu dzira' itu perkiraan segini, 30 meter, setengah meter. 60 dzira' berarti kurang lebih 30 meter. Masya Allah. Manusia pertama Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Di dalam kitab Dardir diterangkan wa urduhu sab'atu adhur'in. Lebarnya itu sama dengan 7 dzira', sama dengan 3,5 meter. Jadi tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Tingginya minta ampun. Wa hadza falam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Sampai sekarang Nabi Adam punya keturunan Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, semakin kesini Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya semakin kecil. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberitahu nama-nama sesuatu. Di sini diterangkan Allah memberitahu ataupun menginformasikan, mengajari nama-nama. Kata Allah, ini Adam namanya manusia, ini namanya hewan, ini namanya bumi, ini namanya. Di sini diterangkan ada yang mengatakan ini namanya gelas, namanya piring, namanya meja, namanya segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a. Allah memberitahu, mengajarkan suatu nama-nama. Lalu apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam merasa kesepian. Kesepian, galau. Kenapa? Fakana yamshi fiha wahsyian. Lan ana sinten Nabi Adam yamshi iku melaku ya Nabi Adam fiha ing dalam surga wahsyian hali didewekan, galau, sendirian, melihat para malaikat-malaikat bercengkrama sesama malaikat, melihat binatang-binatang, burung-burung, semuanya bercengkrama dengan asiknya. Ini Nabiullah Adam sendirian. Berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta teman. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fanama naumatan fastaiqadha wa inda ra'sihi imra'atun qa'idah. Maka seketika itu Nabiullah Adam tidur sebentar. Fanama naumatan. Lalu fastaiqadha, Nabi Adam pun terbangun kaget. Apa yang terjadi? Wa inda ra'sihi imra'atun qa'idah. Ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terbangun dari tidurnya, kaget. Di samping kepalanya itu ada imra'atun qa'idah. Ada wanita yang sedang duduk. Kaget Nabiullah Adam. Lalu Nabiullah Adam bertanya, fasa'alaha, maka tetapan ya Nabi Adam ha ing imro'ah, ma anti. Kenalan dulu ceritanya. Siapa sih Anda ini? Kenalan dulu ya. Siapa sih Anda ini? Dijawab oleh si perempuan, qalat imro'ah. Ana imro'ah, kata Sayyidah Hawa. Tapi namanya belum Sayyidah Hawa. Saya ini adalah perempuan, kata Sayyidah Hawa. Qala walima khuliqti. Dan Nabi Adam pun bertanya lagi, walima khuliqti?
untuk apa sih Anda ini diciptakan? Dijawab oleh Sayyidah Hawa, qalat litaskuna ilayya, supaya kau merasa tentram hidup bersamaku. Asik ya. Ini cerita cintanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu faqalat lahul malaikatah yanzuruna ma balagha min ilma ismuha ya Adam. Malaikat pun kepo, kata orang zaman sekarang. Kepo, ingin bertanya. Malaikat, ma ismuha ya Adam? Adam, itu namanya siapa sih? Dijawab oleh Nabi Adam, qala Hawa, namanya Hawa. Qalu walima kanat Hawa. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Adam, walima kanat Hawa, kenapa dikasih nama Hawa? Dijawab oleh Nabi Adam, li'annaha khuliqa min syai'in hayy, karena Hawa tercipta dari sesuatu yang hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman di dalam suratnya, di dalam Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam beserta istrimu tempati surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan ini, makan itu. Ini boleh, itu boleh, semuanya boleh kamu makan di dalam surga ini. Allah cuma minta satu. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deketi pohon ini. Cuma Allah meminta jangan deketi pohon-pohon ini. Pohon apa? Pohon khuldi. Salah. Ini ya sejarah yang harus diluruskan para hadirin yang dirahmati Allah. Allah tidak menyebutkan pohon khuldi. Yang Allah itu di sini diterangkan wa hadzal khilafu qarib wa qad abhamallahu dzikraha wa ta'iniha. Allah menyamarkan, tidak menyebutkan secara gamblang bahwasanya itu adalah pohon khuldi, bukan. Yang menyebutkan pohon khuldi justru adalah iblis laknatullah. Apa kata iblis? Iblis mengatakan karena iblis ketika itu disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menolak, maka iblis diusir dari surga, maka iblis pun tidak mau sendirian diusir oleh Allah, maka merayu, mewas-wasi ataupun menggoda Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Itu kata-kata iblis. Adam, maukah aku tunjukkan buah-buahan khuldi? Lau akalta, kalau kamu memakan buah tersebut, kamu akan khuldi, kamu akan kekal. Khuldi itu artinya kekal. Artinya apa? Siapa yang tidak mau hidup mewah, hidupnya makan tinggal makan, minum tinggal minum, yaitu di surganya Allah, siapa yang nggak mau kekal? Akhirnya singkat cerita, Nabiullah Adam beserta istrinya Hawa tergoda oleh rayon-rayon iblis. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Dari surga. Beserta iblis, beserta ada hayah itu ular. Ularnya besar tapi ada sayapnya. Itulah sejarah mengatakan ada ular naga itu memang betul. Dulu ada sejarah ular naga, yaitu pas peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabiullah Adam beserta Siti Hawa diturunkan di bumi. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di negara Hindi. Terus Siti Hawa, Sayyidah Hawa diturunkan di negara Jeddah. Artinya jaraknya sangat jauh sekali. Apa yang dilakukan oleh Adam? Ketika perpisahan itu, istri saya Hawa sedang apa ya? Begitupun dengan Hawa, suami saya Kang Adam. Sedang apa ya? Saling merasa ketakutan, saling merasa khawatir. Itulah kisah romantis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Qasasul Anbiya ini. Lalu singkat cerita, Nabiullah Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa di Jabal Rahmah. Kalau kita sering umroh ataupun haji, pasti pernah bertemu dengan Jabal Rahmah. Apa kesimpulan yang perlu kita garis bawahi? Tausiah singkat yang kita bawa pada sore hari ini adalah bahwasanya tirulah keluarga
seperti Nabi Allah Adam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, jangan sombong. Apa yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ilmu, sama seperti iblis menolak bersujud kepada Nabi Allah Adam sehingga dikeluarkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.